Pihak Kelurahan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Kamis siang melakukan penyisiran keberadaan kotak amal yang dititipkan di minimarket, toko, dan rumah makan. Penyisiran ini diawasi oleh tentara dan polisi. Karena sudah ada berita di mana Lampung itu. Pihak kelurahan memeriksa legalitas kotak amal. Pemeriksaan meliputi alamat dan nomor ponsel yayasan pemilik kotak amal. Dari penyisiran ini ditemukan sebuah kotak amal tanpa adanya identitas pemiliknya yang dititipkan di tempat usaha fotokopi. Kotak amal anonim tersebut kemudian diminta untuk disimpan dan tidak dipajang. Melakukan sweeping terhadap kotak-kotak amal yang beredar di wilayah kami. Jangan sampai ada juga indikasi seperti itu. Kami Kelurahan Belambangan Umpu bukan melarang pada pemilik kotak-kotak amal itu untuk mengedarkan itu, bukan melarang. Kami persilakan asal kejelasannya, izinnya, kemudian kontak personnya, alamatnya, gitu kan. Penyisiran kotak amal di pertokoan dan minimarket ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan uang di kotak amal untuk kepentingan kejahatan serta kepentingan pribadi. Penyisiran digelar setelah Densus 88 menyita ratusan kotak amal milik Yayasan Les Aba di Bandar Lampung dan Pesawaran yang diduga digunakan sebagai alat pencarian dana untuk kelompok teroris. Ardi Haba melaporkan dari Waikanan. Ribuan warga mengikuti pelaksanaan gebyar vaksinasi dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2021 yang digelar di Gudang Bulog, Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Membeludaknya peserta vaksinasi ini akibat petugas tidak membatasi jumlah peserta. Stok vaksin yang disediakan sebanyak 1.000 dosis rupanya masih kurang. Petugas kemudian menambah vaksin lagi sebanyak 500 dosis. Untuk target, awalnya kami mentargetkan 1.000, akan tetapi ternyata lebih dari itu. 1.500 sore ini sudah hampir habis. Dan nantinya akan di-backup oleh Puskesmas Pulau Panggung untuk menambah kuota vaksin tersebut. Pelaksanaan gebyar vaksinasi ini disambut gembira para peserta, sebab selama ini mereka sempat mengalami kesulitan mendapatkan vaksinasi karena lokasi desa mereka yang jauh dari pusat kesehatan. Bapak tahu ada vaksin dari mana? Dari Pekon. Dari Pekon. Diinformasikan? Ya. Gimana tadi rasanya vaksin? Ya biasalah, nggak sakit, enak kok. Sakit gigi semut. Umur berapa Bapak sekarang? Umur 54. Harapannya apa dengan vaksin? Ya biar nggak kena penyakit lagi lah. Nurdin Pak. Nurdin. Dari? Ada 2. Udah vaksin? Udah ada. Bapak tahu dari mana ada vaksin? Dari Balura Pak. Ya semoga masyarakat yang belum divaksin jangan ragu, jangan takut. Kita harus vaksin. Vaksinasi digelar oleh Polri, Puskesmas, dan melibatkan pamong desa di Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus. Warga yang baru mendapatkan vaksinasi pertama berharap kepada pemerintah agar memperbanyak membuka gerai vaksinasi. Tujuannya agar mereka mudah mendaftar vaksinasi tahap kedua. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Para pejabat utama dan ratusan polisi Polres Tulang Bawang melakukan ikrar untuk membantu pemerintah mempercepat penyaluran vaksin. Bagi pejabat utama yang merasa tidak mampu melaksanakan ikrar tersebut, maka diminta segera meletakkan jabatannya. Penandatanganan ikrar dan pernyataan sikap ini digelar di Aula Polres Tulang Bawang yang dihadiri para pejabat utama Polres dan para Kapolsek. Vaksinasi harus dilakukan merata hingga wilayah pelosok dan terisolir di 15 kecamatan di Tulang Bawang. Hingga kini capaian vaksin di Tulang Bawang menempati posisi keempat se-Lampung dengan total 60% lebih, dengan target 100% pada akhir Desember. Tidak mencapai target sebagaimana yang sudah ditentukan baik oleh Mabes Polri atau Polda, saya bersedia meletakkan jabatan saya. Nah, ini diikuti oleh
vaksin. Pada surat pernyataan sikap itu, polisi diminta membantu penuh pemerintah daerah dan pusat mempercepat vaksin menyeluruh bagi warga. Jika target tidak tercapai, para pejabat tinggi juga diminta mengundurkan diri. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Kamis pagi melakukan sidak di Pasar Semep Tanjung Karang Pusat. Sidak ini bertujuan untuk memastikan seluruh pedagang yang direlokasi dari tempat penampungan sementara mendapatkan lapak jualan di Pasar Semep. Kalau kios nggak bisa Ibu, kalau kios sudah ada punya, ada sedikit. Ya. Dari sidak ini, seluruh aktivitas di Pasar Semep telah berjalan normal. Namun terdapat adanya keluhan dari pedagang yang mengaku Pasar Semep kini sepi pengunjung. Hal tersebut diperkirakan akibat banyak masyarakat di Bandar Lampung yang belum tahu bahwa Pasar Semep kini telah beroperasi lagi. Cuman memang kan kita sosialisasikan, mungkin banyak masyarakat yang belum paham bahwa Pasar Semep sudah ada tempatnya. Dan kita juga harus kepada pedagang harus sabar. Karena kan namanya awal-awal ini kan banyak yang nggak paham, tapi kita pemerintah tetap sosialisasikan. Tadi kan udah dengar semua. Bunda gini, Bunda bilang ya sabar, insya Allah kita sosialnya bagus, asetnya juga bagus ya, maksudnya jalan ke sananya bagus, Bunda yakin. Pembagian lapak pedagang di Pasar Semep Bandar Lampung ini sempat berpolemik. Ratusan pedagang yang tidak kebagian lapak berjualan di Pasar Semep menggelar unjuk rasa di kantor Wali Kota Bandar Lampung dan berlangsung ricuh. Suasana kemudian mereda setelah Wali Kota Bandar Lampung menjanjikan seluruh pedagang yang sempat direlokasi ke tempat penampungan sementara pada saat Pasar Semep direnovasi mendapatkan lapak berjualan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tidak akan pernah berhasil. Karena kita